sore Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bagi Bapak Ibu yang tadi pagi sudah hadir dan hadir kembali. Puji Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah raya yang kedua di gereja ini. Bersama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin. Saya ajak jemaat untuk memberikan waktu saat teduh sejenak. Mari kita merenungkan betapa kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita hingga detik ini. Sungguh karena anugerah Tuhan kami bisa hidup. Sungguh karena kasih karunia-Mu Tuhan kami ada. Dan saat ini Tuhan, kami rindu, kami datang di hadirat Bapa. Kuduskan, layakkan setiap kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami datang di tempat ini, kami percaya Engkau akan memulihkan setiap kami Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup
sore hari ini kami datang Tuhan, dengan segala kerinduan hati kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan yang tak habis-habisnya. Tuhan sudah pelihara hidup kami hingga detik ini Tuhan. Dan kami merasakan betapa kasih Tuhan selalu menyertai hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak ada kata yang dapat meringkas semua rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Hanya pujian dan penyembahan yang kami naikkan Bapa. Kiranya Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Bapa, karena kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir di tempat ini Bapa. Amin Yesus, kami percaya Tuhan, Roh Kudus menguasai setiap kami Tuhan saat ini di tempat ini Tuhan. Kau pimpin ibadah kami dari awal tengah sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga akan mengusirkan kuasa-kuasa roh jahat yang akan mengganggu ibadah ini Tuhan. Kami bersehati mengusirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang menguasai tempat ini Bapa. Dan biarlah Engkau memulihkan, memberkati setiap kami yang hadir Tuhan tanpa terkecuali. Juga dengan saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan, tentang sertai pimpin sampai di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Kami ingin lebih lagi mengenal Engkau, untuk bertumbuh lagi Tuhan dalam iman kami melalui firman-Mu yang akan disampaikan malam hari ini kepada kami Tuhan. Biarlah hati kami terpusat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Bapa, kami siap untuk memulai ibadah ini hanya di dalam nama
Tapi bersama Tuhan kita mampu melewati semuanya. Amin. Mari angkat suaramu. Katakan, ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah
setiap apapun yang kami lewati Bapa, kami tidak pernah takut karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau setia Tuhan. Kami mau terus berjuang sampai akhir hidup kami Bapa. Kami mau tetap setia mengiring Engkau Yesus. Sebab Engkau sudah banyak menolong hidup kami Tuhan. Kasih-Mu yang terlalu besar dalam hidup kami Bapa. Dan kami tidak mampu membalasnya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau terus berjuang Tuhan. Kami tidak mau putus asa Tuhan. Kami tidak mau menyerah. Karena kami percaya janji-janji Tuhan akan digenapi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami sudah melihat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
Tuhan dalam hidup kami. Pertolongan demi pertolongan Tuhan berikan dalam hidup kami. Sungguh kami percaya karena Engkau Tuhan. Biar setiap kami terus berjuang sampai langkah akhir dalam hidup kami. Dan kami akan memenangkan pertandingan iman kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat kami memuji, saat kami menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu sudah melawat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar berikan kami hati yang mau mendengar, telinga yang mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Biar apa yang Tuhan sampaikan pada malam hari ini boleh menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Saat kami dengar firman-Mu, biar Roh Kudus yang akan mengerjakan di dalam hidup kami, sehingga kami bisa melakukan setiap perintah-perintah dalam firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jadikan kami anak yang mau menurut apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan urapi setiap kami. Terlebih hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan, yang penuh dengan kelemahan, hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus yang selalu memberikan hikmat buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga firman boleh menjadi berkat buat setiap kami. Untuk menuntun langkah-langkah kami, terus kami berjalan maju sampai pada akhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis roh jahat yang tidak pernah tinggal diam, yang selalu mengganggu, saat ini kami mau bersatu hati. Kami patahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, penuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Kau berkati tim yang sudah melayani Tuhan, pakai terus Tuhan anak-anak setia melayani, karena jerih payah kami, persekutuan kami dengan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan akan memberikan upah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik. Tuhan berkati setiap pelayanan kita, diberkati sama Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau kita tetap bisa setia. Hari-hari akhir sulit untuk kita menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, karena banyak persoalan yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kadang-kadang kita lemah. Ya, seringkali dalam hidup, waktu ada masalah, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kadang-kadang sesuatu hal, perkataan yang tidak membuat kita nyaman, membuat kita lemah. Seringkali itu terjadi ya. Lewat perkataan seseorang, kadang-kadang membuat kita lemah, dan akhirnya kita juga lemah dengan Tuhan. Makanya banyak orang saya melihat akhirnya apa? Untuk beribadah, untuk datang sama Tuhan sulit sekali. Padahal yang saya tahu, kalau kita cinta sama Tuhan, kalau kita selalu rindu sama Tuhan, seakan-akan kalau kita tidak beribadah itu ada sesuatu yang kurang. Makanya kalau kita, seperti tadi saya katakan ya, kena omongan, kita lemah, gitu. Berarti saya bisa menilai orang itu belum sepenuhnya cinta Tuhan. Kalau orang cinta Tuhan, kita kan tidak pernah lihat apa yang orang katakan tentang kita. Ya, banyak orang mengatakan saya hal-hal yang gak baik, tapi saya tetap tidak mengubah cinta saya sama Tuhan. Orang bilang apa tentang saya, ya terserah.
kan gitu, penilaian orang kan gitu. Tapi yang bisa menilai hidup saya itu cuma Tuhan, kan gitu. Orang melihat kita cuma dari kasat mata. Oh, si A itu seperti itu ya, si B itu seperti itu. Tidak tahu yang sebenarnya kedalaman hati kita. Makanya waktu anak muda itu mengatakan, ya, guru yang baik, dia datang sama Tuhan, dia mengatakan tidak ada satupun yang baik, cuma Tuhan yang baik. Ya, karena manusia banyak kali kamuflase. Ya, makanya gak ada yang baik. Makanya kita terus belajar. Saat kita datang ke tempat ini, kita ini bukan fokusnya ke manusianya, Bapak Ibu ya. Saat kita melangkah dari rumah ke tempat ini, kita ini fokusnya sama Tuhan di sini, ya, bukan sama manusia. Ya. Kalau kita melihat manusia, pasti kita lemah. Ya. Tapi waktu kita melangkah ke rumah, dari rumah ke sini, kita lihatnya Tuhan selalu. Kita kuat, ya. Makanya kita boleh melihat kebaikan Tuhan. Tadi pujian mengatakan, telah kulihat kebaikan-Mu. Ada banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita, pertolongannya dalam hidup kita. Makanya tidak pernah berhenti kita untuk mengucap syukur. Kalau kita selalu merasakan kebaikan Tuhan, ya, pertolongannya dahsyat dalam hidup kita, kita tidak akan pernah berhenti untuk mengucap syukur. Makanya saya mengambil tema sore hari ini, selalu bersyukur. Tuhan menuntut kita untuk bisa selalu bersyukur. Bersyukur bukan dalam keadaan baik, tapi yang Tuhan minta di dalam segala hal kita harus bersyukur. Keadaannya mau baik Tuhan, mau nggak baik, mau buruk, aku tetap bersyukur. Itu yang Tuhan minta. Ya, seperti saya katakan, saya beberapa hari yang lalu saya sakit, Pak. Ya. Kamis saya waktu jamnya besuk itu, saya bersin terus, saya pilek. Ya, kan ibu bilang, oh bukan pilek ya. Iya. Saya berpikir biasanya kalau saya begitu, saya minum obat sekali itu hilang pilek saya. Tapi entah kenapa kemarin itu saya minum sekali obat tuh saya nggak hilang. Malah Jumat itu saya pilek terus seharian, sehingga membuat badan saya lemah. Waktu saya Sabtu pagi, saya bangun tidur, saya berharap Tuhan sudah sembuhkan pilek saya. Itu harapan saya. Saya bangun Sabtu pagi itu, kembali saya pilek lagi, bersin pilek. Saya menunggu, ternyata tidak ada yang doa pagi. Lalu akhirnya saya kembali ke kamar, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini udah hari Sabtu. Kalau saya masih pilek ini Tuhan, saya nggak bisa melayani besok. Nggak mungkin saya melayani Tuhan, tapi saya harus haji pilek, kan nggak enak. Saya mengatakan demikian. Saya mau oper alih ke siapa Tuhan? Saya tidak tahu harus ke siapa, saya gitu bilang gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan mungkin mendengar perkataan saya, sehingga waktu itu selesai saya berdoa, terus saya melangkah ke pasar, saya jalan ke pasar. Saya ketemu dengan ibu yang suka saya beli bumbu. Dia mengatakan, Taci kenapa? Kok tak lihat badannya lemah, sakit ya Taci? Iya, saya memang flu. Oh iya, minum Ci, kurkuma plus, saya katakan. Oh iya, terima kasih Bu. Lalu saya pulang, saya cuma bilang, Tuhan tolong. Saya bilang gitu. Tapi ternyata setelah itu, di siang hari, perkara dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Pileknya langsung mampet. Hebat. Saya tidak pernah mengalami itu. Selama saya pilek, itu bisa terjadi sampai 3 hari, 4 hari, berlanjut dengan batuk biasanya. Tapi ini yang terjadi enggak, langsung pileknya itu berhenti di Sabtu siang itu. Saya langsung bersyukur sama Tuhan. Sabtu sore saya duduk berenung, saya bilang terima kasih Tuhan.
Engkau ini memang sungguh-sungguh sangat baik dalam hidup. Saya selalu tiada hentinya saya mengatakan demikian dengan Tuhan. Selalu Engkau nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi dalam hidupku. Dahsyat Tuhan. Sehingga pada akhirnya saya bisa melayani Tuhan. Tuhan itu selalu baik. Makanya kita diminta untuk selalu bisa bersyukur. Karena bersyukur itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Makanya jadikan bersyukur sebagai gaya hidup. Jangan suka ngomel, saya katakan. Jangan suka menggerutu sama Tuhan dalam hidup ini. Itu yang selalu saya ajarkan pada anak-anak saya. Saya selalu mengatakan, bersyukurlah sama Tuhan, nak. Ya, ya apa yang kamu kerjakan, walaupun terkadang mungkin sepi, saya tetap mengatakan bersyukur sama Tuhan. Diberkatilah usahamu. Saya selalu mengatakan begitu sama anak saya. Sehingga dari ucapan syukur itu, sehingga kita selalu diberkati sama Tuhan. Saya selalu tidak pernah mengidentikan berkat jasmani loh Bapak Ibu, tidak. Saya selalu mengidentikan berkat-berkat rohani yang Tuhan beri dalam hidup saya. Sehingga saya bisa selalu bersukacita, saya bisa selalu damai dalam hidup saya. Itu yang saya alami. Makanya kita sama-sama belajar. Walaupun perkataan bersyukur seakan-akan mudah. Kalau keadaannya baik kita bersyukur mudah, pasti mudah. Semua bisa lakukan. Tapi kalau kita dalam keadaan yang gak baik, kita bersyukur, itu yang saya katakan luar biasa. Makanya kita belajar, ayo kita buka dulu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya, ayat ini mungkin kita udah hafal ya. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 2, 3. Ucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Silakan duduk. Kita sudah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya di dalam semua keadaan dalam hidup kita. Mau keadaannya baik, ya kan gitu kan? Mau keadaannya kita senang, mau diberkati, ya. Gak diberkati pun, ya. Kita tetap disuruh mengucap syukur. Kalau kita cuma bisa mengucap syukur waktu keadaannya baik, semua bisa lakukan. Orang-orang di luar Tuhan juga bisa lakukan. Makanya yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Tuhan, karena kita bisa bersyukur. Kadang orang bisa melihat kita, oh ya, orang itu tak lihat ada kesusahan, tapi kenapa dia bisa bersyukur? Ada masalah dalam hidupnya, tapi yang kulihat orang itu bisa bersyukur. Ya, sehingga dunia melihat kita bahwa kita ini benar-benar anak Tuhan. Ya. Jangan sampai kita anak Tuhan tapi kerjanya tiap hari ngomel tok. Ya lihat. Ya. Suami istri tengkar tok. Ya, nggak bisa bersyukur dalam hidup ini. Ya, Tuhan tuntut kita untuk kita bisa bersyukur. Makanya apa yang kita perlu lakukan supaya kita bisa selalu bersyukur? Yang pertama, kita harus berhenti membandingkan. Hidup ini sukanya membandingkan ya. Kita sukanya melihat orang lain kan, melihat tetangga kita, aduh tetanggaku loh sekarang diberkati loh. Padahal dia tak lihat, tak jarang ke gereja, tak cinta Tuhan, tak lihat. Ya kan sering itu terjadi. Antara sesama kita, komunitas, persaudaraan kita, sering kita melihat, tak lihat orang itu tidak pernah ke gereja, tapi kenapa diberkati sama Tuhan? Kita selalu menilai, membandingkan
dengan si A, si B, si C. Ya. Makanya kita buka dulu dalam Maliaki 3 ayat 14 sampai 15. Ya. Maliaki 3 ayat 14 sampai 15, di situ dikatakan, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Kalau kita baca ayat ini sepertinya kita kecewa, ya kan? Dikatakan sia-sia. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Tuhan? Sia-sia. Beribadah sia-sia, tidak dapat hasil. Kamu loh, walaupun kamu setia datang terus beribadah, tidak pernah absen, hidupmu ya tetap sama, keadaanmu ya tetap sama, nggak berubah. Itu kan yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita tidak bisa bersyukur, ya, karena kita lihat orang lain. Nah, ya, itu loh nggak percaya Tuhan, hidupnya enak Tuhan, nggak susah, kayak aku ini susah. Ya, seperti apa? Seperti si Asaf. Mazmur 73, Asaf mengatakan, duh orang fasik itu Tuhan, gemuk-gemuk, tambun-tambun, kan gitu kan? Mereka diberkati Tuhan, padahal nggak tahu mereka ada di jurang, hampir tergelincir. Ya. Karena Tuhan memandangnya dari kekekalan, kita memandangnya, manusia memandangnya dari kesementaraan ini. Hal yang fana yang kita pandang selama hidup kita, materi, kan gitu kan? Diberkati, kan gitu kan? Itu yang selalu kita pandang. Kita tidak pernah memandang kekekalan. Tuhan sudah menyiapkan kita itu untuk kekekalan, Bapak Ibu. Ya. Makanya Tuhan minta supaya kita tuh sabar, bertekun di dalam proses. Itu yang Tuhan minta. Ya, jelas Tuhan katakan kan, ya, barang siapa kukasihi, kan gitu, ia akan kutegur dan kuhajar. Relakan hatimu dan bertobatlah, ini yang Tuhan mau. Kalau kita dikasih Tuhan, dicinta Tuhan, pasti Tuhan akan didik kita, pasti Tuhan akan disiplin kita. Dengan apa? Dengan proses. Apa prosesnya Tuhan? Lewat masalah itu yang terjadi dalam hidup kita, lewat sakit penyakit yang terjadi dalam hidup kita, itu proses. Makanya saya selalu katakan sama Tuhan, Tuhan, walaupun Tuhan tidak sembuhkan saya, tapi asal saya bisa mencintai Tuhan sampai langkah akhir dalam hidup saya mau, nggak apa-apa. Asal selalu saya minta sama Tuhan supaya waktu saya melayani Tuhan, sembuhkan saya Tuhan. Itu tok yang selalu saya minta sama Tuhan. Kan ya? Ya kan? Seperti berulang kali saya katakan, saya sudah, kalau kakinya saya sakit itu sangat sakit banget, luar biasa sakitnya. Ya. Selalu saya minta sama Tuhan, Tuhan, kalau saya melayani, tolong sembuhkan sakit saya. Itu yang saya selalu minta sama Tuhan. Dan Tuhan mendengar apa yang saya minta, sehingga Dia selalu mengabulkan saya. Walaupun adik saya menyarankan saya suruh ke dokter kan, dokter yang di Madiun kalau nggak salah, ada dokter pandai mengatasi masalah kaki kalau nggak salah. Dokter siapa namanya saya lupa. Saya pernah waktu dikasih tahu tuh saya lihat-lihat di Google, saya takut malah, saya ngeri dengan pengobatannya karena dia pakai sinar laser itu, yang sinar itu sangat berbahaya. Ya, dokternya yang menangani itu aja pakai alat, kalau enggak merusak bagian tubuh. Saya takut, saya waktu baca reviewnya saya ngeri. Enggak Tuhan, saya enggak mau. Saya bilang enggak.
lebih baik tidak apa-apa, asal Tuhan selalu menolong saya. Ya, saya percaya saya pasti disembuhkan sama Tuhan, kan gitu. Ya, karena selalu saya selalu kekekalan sama Tuhan. Saya nggak pernah kesementaraan, percuma kesementaraan hidup. Kalau mau kesementaraan hidup, saya sudah tinggalkan tempat ini semua. Kalau saya mau, ya. Tapi karena saya memilih jalan Tuhan dalam hidup saya, sehingga saya tetap ada di tempat ini. Ya. Makanya harus kita bersyukur. Jangan kita kesulitan ngomel sama Tuhan. Ya. Kita selalu melihat itu. Percuma wis sekarang nggak usah setia-setia datang ibadah, percuma. Tuhan lu nggak pernah nolong. Hidup ya seperti ini, ya tetap seperti ini, nggak pernah berubah. Udah nggak usah. Lebih baik sama orang dunia sama nggak ibadah. Ya kan? Seringkali itu yang terjadi. Makanya saya katakan, kalau kita mau selalu bisa bersyukur, jangan fokus ke orang lain. Fokuslah kepada diri kita sendiri. Fokus sama diri saya sendiri. Saya nggak pernah fokus sama yang lainnya. Ya kan? Kalau saya fokus sama yang lainnya, saya pasti membandingkan Tuhan, hidupnya orang itu enak Tuhan. Kan gitu. Tapi saya nggak pernah fokus sama yang lain. Dan ya, saya fokusnya untuk hidup saya sendiri dengan Tuhan. Ya. Seperti perumpamaan, Tuhan kasih talenta. Ada yang dipercaya 5, 2, 1. Yang satu saya lihat yang lain, kan gitu. Oh itu loh dipercayakan 2, itu loh dikasih 5. Nah, kan mulai membandingkan. Coba kalau dia fokus sama yang Tuhan beri, 1 dikembangkan, ya, maka pasti akan ditambah sama Tuhan. Enggak, dia sudah fokus ke yang lain. Itu 2, itu 5, kok aku cuma 1. Ya, sehingga mengatakan hamba yang jahat. Makanya penting, ayo setiap kita pagi hari ini kita jangan suka membandingkan. Tidak usah lihat kiri kanan, ya. Saya selalu katakan fokus sama kita, sama diri kita. Belajar hidup terus di dalam jalannya Tuhan. Itu yang saya minta. Ya. Jangan sampai kita keluar dari jalan Tuhan. Makanya kalau datang ke tempat ini, ya, bukan karena aku setia ibadah Tuhan supaya aku diberkati secara jasmani. Jangan punya pikiran seperti itu, Pak. Aku datang ke tempat ini karena cintaku sama Tuhan, karena aku rindu sama Tuhan. Itu yang harus ada di dalam pikiran kita, ya. Sehingga benar-benar Tuhan itu menuntun langkah demi langkah dalam hidup kita, ya. Sehingga sesuatu yang dahsyat Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita, luar biasa. Itu yang pertama, jangan suka membandingkan. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu semua stop, gak usah lihat-lihat kiri kanan. Fokuslah sama dirimu sendiri. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa selalu bersyukur, kita harus selalu ingat bahwa hidup ini pemberian Tuhan. Ya, apa yang ada di hidup saya, ya. Semua yang ada di hidup saya, anak-anak saya, semua yang ada di saya, baik nyawa saya sendiri itu punya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau ambil kapanpun, gak apa-apa. Kan ya, saya gak marah. Waktu Tuhan panggil hambanya, suami saya, panggil Tuhan, saya gak marah kok sama Tuhan. Saya cuma katakan gini, Tuhan, kalau Tuhan panggil hambamu, siapa yang melayani di sini Tuhan? Saya gak bisa. Waktu saya katakan gitu, saya berhari-hari kan karena COVID kan, tutup kan, ibadah juga nggak ada. Saya tak tahu 2 minggu. Saya di situ bergumul sama Tuhan, saya menangis sama Tuhan. Ternyata Tuhan membisikkan saya, aku akan menyertai-Mu. Ya,
Semuanya sudah Tuhan persiapkan dalam hidup saya. Kenapa saya katakan dipersiapkan? Karena waktunya dulu ada almarhum, saya suka belajar bersama. Jadi kalau almarhum belajar firman, saya juga ada di dalamnya belajar firman. Itu memang sudah dipersiapkan sama Tuhan. Kalau dulu saya nggak ikut belajar firman, mungkin saya nggak bisa. Tapi karena saya ikut belajar firman, ya itu semua karena Tuhan. Tuhan yang bimbing sehingga dua-duanya belajar, kan gitu. Sehingga makanya saya bisa menyampaikan firman. Ya, saya katakan Tuhan itu baik kok. Ada rencana di dalam setiap yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Waktu awal saya melayani Tuhan tempat ini, kakak saya bilang yang Jakarta, coba kau nggak mau dengar dulu, bener apa enggak? Ya kan? Setelah itu didengar sama dia, ternyata Anja memang bisa. Tuhan urapi ya. Itu semua karena Tuhan, bukan karena saya. Kalau saya dulu tidak mau ikut belajar, saya tidak akan bisa melayani Tuhan. Diatur sama Tuhan. Makanya rencananya Tuhan itu dahsyat, saya katakan. Siapa yang tahu, kan gitu. Saya tidak menduga kalau hambanya dipanggil Tuhan dengan usia yang muda, saya katakan, kan gitu. Ya, berkali-kali dia katakan, saya selalu bilang, enggak Pak, jangan tinggalkan, itu masih muda. Karena dia bilang sebelum umur 50 saya dipanggil Tuhan, saya katakan jangan, itu masih muda. Gimana anak-anakmu? Ya. Gimana jemaatmu? Saya katakan gitu soal. Nggak ada, Tuhan udah persiapkan kamu kok. Dia selalu bilang gitu sama saya. Jangan gurau Pak, ini melayani Tuhan. Iya, pasti Tuhan itu sudah mempersiapkan kamu untuk gantikan saya nanti kalau nggak ada. Dia selalu berkata gitu sama saya. Ternyata memang Tuhan sudah mempersiapkan. Kan ya? Makanya saya bersyukur sama Tuhan. Hidup ini disetting sama Tuhan. Ya, saya katakan Tuhan jadi skenario dalam hidup kita. Makanya kita harus bersyukur. Selalu bersyukur seperti siapa? Seperti Ayub. Ya, Ayub diuji dengan begitu penderitaan yang berat. Walaupun Ayub dikatakan orang yang saleh, orang yang jujur, takut sama Tuhan, menjauh kejahatan, tapi dia mengalami penderitaan yang demikian besar. Kalau saya ada di posisinya Ayub, belum tentu saya kuat. Semua anaknya diambil, kan gitu. Hartanya diambil semua, bahkan kesehatannya diambil. Kan ya? Buru-buru diambil semua, satu aja diambil, kita bengok-bengok. Kan ya? Ya, anak saya lu sempat marah sama Tuhan. Tuhan jahat katanya. Waktu papanya dipanggil Tuhan, anak saya depresi. Ya. Tapi saya kuatkan terus, nak, papa punya Tuhan. Saya katakan, Tuhan minta yang kembalikan. Kenapa orang lain tidak diambil semua papanya? Diambil aja semua papanya. Anak saya mengatakan begitu. Ya, kita semua ada di dalam rencananya Tuhan. Tidak bisa kita melewat. Tuhan mau, kan gitu. Ya, sehingga pada akhirnya beberapa bulan kemudian dipulihkan sama Tuhan. Dahsyat Tuhan itu kan gitu. Ya, semua karena Tuhan. Ayub karena bilang, coba kita buka di dalam Ayub pasal 1 ayat 21. Kenapa Ayub masih bisa memuji Tuhan, masih bisa bersyukur? Dia berkata demikian di dalam Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Ayub sadar bahwa semua yang ada di dalam hidupnya itu punyaannya Tuhan. Semua yang dimilikinya punyanya Tuhan. Makanya akhirnya sama Tuhan dikembalikan. Ya kan? Lebih banyak lagi. Karena tahu Ayubnya dari bukan punyanya dia. Makanya Tuhan minta dalam setiap kita, hidup yang kita punya, semua yang ada di dalam hidup kita itu bukan punyanya kita loh. Kita ini cuman dijadikan pengelola, kata Tuhan.
Pemiliknya itu Tuhan. Jadi sewaktu-waktu diambil sama Tuhan, gak usah marah, gak usah kecewa. Oh itu punyanya Tuhan, kan hak-haknya Tuhan mau ambil. Ya. Harusnya waktu kita diberi sama Tuhan, kita bilang terima kasih. Waktu itu diambil, kita juga bilang terima kasih. Seperti saya pinjem handphone teman saya misalnya. Handphone saya rusak, misalnya kata dia. Aku pinjem handphonenya ya. Oh iya. Setelah kita dikasih, saya bilang terima kasih ya. Nah, itu kan. Nanti kalau besoknya diminta handphone itu, mana handphoneku sudah ya? Kita kembalikan ya harus bilang terima kasih. Ya seharusnya kita sama Tuhan gitu. Kita dikasih sama Tuhan bilang terima kasih. Nanti kalau waktu diambil lagi sama Tuhan, dia bilang terima kasih Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ya, sehingga kita menyadari bahwa hidup ini memang bukan punya kita, punya Tuhan. Ya. Ayub bisa bilang itu karena apa? Coba kita buka di dalam Ayub pasal 42 ayat 5 sampai 6. Ayat 5 mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulunya cuma dengar dari kata orang. Tapi setelah Ayub mengalami Tuhan dalam hidupnya, berubah semuanya. Saya katakan orang yang sudah mengalami Tuhan pasti berubah. Makanya dikatakan di ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Stop sampai di sana. Ayub bilang dulunya, kalau gitu untuk apa aku hidup Tuhan? Ya kan? Kalau semuanya terjadi dalam hidupku, untuk apa aku hidup? Kan ya? Sehingga dia kembali mencabut perkataannya waktu dia tahu, waktu dia sudah mengalami Tuhan. Kan ya? Setiap kita pasti pernah ada di titik itu. Saya pernah ada. Saya pernah mengatakan hal yang sama dengan yang Ayub katakan. Waktu usia saya di antara 20 tahun, 25 tahun saya mengatakan sama Tuhan, untuk apa saya hidup Tuhan? Untuk apa saya harus lahir ke dunia ini kalau saya harus mengalami penderitaan demi penderitaan? Ya. Tapi akhirnya dipulihkan sama Tuhan, sehingga sekarang saya selalu berkata, terima kasih Tuhan. Ya, makanya saya selalu kalau memuji Tuhan, pujian yang selalu saya senang itu saya menangis mesti selalu. Ya kan? Yang sering kali saya nyanyikan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidup. Karena dia ada di proses hidup saya, sehingga saya kuat sampai sekarang itu karena Tuhan. Kalau tidak karena Tuhan, saya tidak mungkin kuat. Karena prosesnya itu berat. Makanya kita jangan suka membandingkan proses. Ada orang datang sama saya, dia bercerita tentang keluarga, tentang rumah tangganya. Lalu dia mengatakan sama saya, aku mau cerai sama suamiku. Jangan, saya katakan, firman Tuhan bilang, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan sama manusia. Dulu gimana janji pernikahanmu sama suamimu? Di hadapan Tuhan lo kamu berjanji. Dalam keadaan suka, duka, sakit, senang, kamu tetapkan bersamanya. Jadi jangan sampai kamu bercerai, kamu berdosa sama Tuhan. Saya katakan demikian. Sehingga akhirnya dia tidak jadi cerai. Saya katakan proses hidupmu berapa? Ya, saya mengalami hidup yang berat 5 tahun. Saya sudah 20 tahun proses hidup saya. Tapi karena kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup saya, sehingga saya mampu terus berjalan bersama Tuhan. Itu Bapak. Sehingga saya sekarang menyadari, ya Tuhan, bahwa apa yang saya punya itu semuanya kepunyaannya Tuhan. Sehingga kalau Tuhan mau ambil, tidak apa-apa, saya berikan kepada Tuhan.
Ya, seperti dulu waktu anak Michael kecil terbentur dengan benturan yang keras di kepalanya. Semua orang bilang sama saya, anak ini pasti meninggal kalau nggak dibawa ke rumah sakit. Saya berkali-kali ke rumah sakit, 3 kali ditutup sama Tuhan. Ya, sehingga akhirnya waktu ditutup sama Tuhan 3 kali, akhirnya saya menyerah sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan, anak ini adalah pemberian Tuhan. Kalaupun Tuhan mau ambil nggak apa-apa, saya kembalikan kepada Tuhan. Ternyata waktu saya berdoa seperti itu, yang terjadi malah kebalikannya. Tuhan langsung sembuhkan anak saya dengan mujizatnya. Michael itu sembuh dengan mujizat Tuhan. Ya. Sehingga sekarang anak saya besar. Sehingga omongan orang nggak terjadi. Kan itu. Yang menentukan hidup kita itu Tuhan, bukan manusia. Tuhan pelihara dengan mujizatnya, kan gitu. Dahsyat. Ya, makanya itu penting, ayo setiap kita, ya, bahwa apa yang ada di dalam hidup kita itu punyanya Tuhan. Jadi kalau Tuhan memang mau ambil, tidak apa-apa. Ya, kita harus belajar supaya kita ini mempunyai sikap, ya, dalam hidup kita, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu baik adanya. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, katanya kita cinta Tuhan, kan gitu. Ya, setiap kita tuh diproses sama Tuhan, karena kita anak. Kalau kita bukan anak, bahkan firman Tuhan katakan kalau kita anak gampang, nggak masuk proses, kan gitu. Justru yang dikatakan anak, dia akan diproses. Tujuannya apa Tuhan proses dalam hidup kita? Coba kita buka Ibrani 12 ayat yang ke-10. Ya. Ayat yang ke-10b. Ya, ini prosesnya Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Ya, ini yang Tuhan kerjakan. Makanya kita dididik, makanya kita didisiplin. Karena Tuhan mau mendidik kita untuk kebaikan kita. Supaya apa? Kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Kalau kita tidak dididik, kalau kita tidak diproses, kita hidup terus di dalam dosa. Makanya kita diproses. Dulunya yang marah, diproses Tuhan supaya enggak marah, kan gitu. Ya kan? Dulunya yang tidak bisa menguasai diri, sekarang bisa menguasai diri, kan gitu. Ya. Sebab tanpa kekudusan tidak bisa kita melihat Tuhan. Kan ya dikatakan di ayat ke-14 ya. Ya. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau dididik, kita tidak bisa melihat Tuhan. Apalagi mau tinggal dalam kerajaan surga, tidak bisa Bapak Ibu. Makanya kalau waktu kita dididik, ayo bersyukur sama Tuhan. Ya, makanya kita diajar supaya selalu bersyukur. Ya. Tuhan mengerjakan dalam hidup kita nggak pernah instan, Bapak Ibu. Kalau instan kita pasti nggak berubah. Tapi ada waktunya Tuhan, kan gitu. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidup kita. Semua yang terbaik itu nggak instan, saya katakan. Saya ambil contoh. Misal kata kita diberi pilihan ya, kamu mau apa enggak tak kasih mobil Avanza, itu pembuatannya 8 bulan selesai. Atau mobil Rolls Royce, ini mobil yang mahal ya, tapi dengan pembuatannya 4 tahun baru selesai. Mana yang kita pilih? Pasti kita pilih mobil yang mahal. Saya pun pasti pilih mobil yang mahal. Coba kalau anak-anak ditanya, nah, kamu mau enggak mobil ini? Pasti yang dipilih pasti Avanza mungkin, ya kan? Karena waktunya cepat dapat, kan gitu. Ya, makanya untuk waktu yang lama pasti hasilnya yang baik. Begitu juga Tuhan memproses kita.
Kalau waktunya sesuai dengan waktunya Tuhan, pasti itu yang terbaik. Tapi kalau kita maunya instan tidak baik, pasti kita tidak berubah. Ya. Makanya itu ayo, ya, setiap kita bersabar dalam prosesnya, pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Ya. Makanya penting, ayo kita menyadari, ya, bahwa hidup yang kita punya ini punyanya Tuhan. Ya. Dan semua yang terjadi dalam hidup kita, masalah, persoalan, pergumulan, baik sakit, penyakit, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kan gitu kan? Tapi yang tahu setiap pribadi kan, saya nggak tahu. Iya. Dikatakan Roma 8 kan gitu ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Gak stop sampai di sana. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, pasti persoalan yang terjadi, masalah, pergumulan, penderitaan, itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ya. Karena Tuhan mau menjadikan kita itu serupa dengan Tuhan. Ya, Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu maunya Tuhan. Tuhan mau bawa kita supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Serupa dengan Dia bagaimana caranya? Nggak bisa kalau kita tidak diproses. Kan itu proses satu, kita lulus naik tingkat, proses lagi sama Tuhan, lulus naik tingkat, terus sampai pada akhirnya kita serupa dengan Tuhan. Tapi tidak akan mungkin sampai kita serupa dengan Tuhan. Tapi yang saya maksud itu kita berjalan terus gitu loh. Kita tidak diam di tempat. Kalau Bapak Ibu gak diproses, Tuhan selalu menolong dengan instan, kan gitu. Pasti Bapak Ibu tidak akan berubah, tetap di sini terus. Jadi ya, karakternya tidak mungkin berubah. Yang suka marah-marah tetap suka marah-marah, kan gitu. Ya. Tapi lewat proses berubah, pasti diubahkan sama Tuhan. Saya dulu suka marah-marah. Dulu saya waktu masih muda, waktu masih umur 20 itu saya suka marah. Sama pembantu suka marah, sama anak gak mau belajar, saya marah. Tapi Tuhan tegur saya, kan gitu. Lewat proses Tuhan kerjakan saya, sehingga sekarang saya gak pernah marah. Saya gak pernah marah dengan siapapun. Ya kan? Coba tanya sama anak saya, sama yang kerja ikut saya, coba tanya, ibu marah? Enggak, saya enggak pernah marah. Ya, karena Tuhan sudah berubah hidup saya, karena kasih Tuhan. Ya, saya tidak pernah membandingkan siapapun itu sama dengan saya yang saya kasihi. Gitu. Tidak pernah memberi batasan-batasan. Ya. Saya harus lebih tinggi dari kamu, enggak? Saya enggak pernah gitu orangnya. Ya, siapapun sama dengan saya, makhluk ciptaan Tuhan sama. Itu karena sama, karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin bisa berubah. Kan ya? Luar biasa. Makanya ayo setiap kita harus berubah, ya. Supaya kita bisa selalu bersyukur dalam keadaan apapun, berterima kasih sama Tuhan. Ya. Mau keadaannya baik, mau nggak baik, ya terima kasih sama Tuhan. Ya. Sekarang yang ketiga, ya, kita bersyukur itu bukan karena hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Contohnya gini, saya bersyukur Tuhan, hidup saya diberkati sama Tuhan. Sakit saya disembuhkan, saya bersyukur ya Tuhan. Berarti bersyukurnya kita karena hal itu. Tapi kalau tidak disembuhkan gimana?
Kalau tidak diberkati gimana terus? Kan tidak bisa bersyukur terus. Ya, maka itu kita harus bersyukur karena Tuhan. Sehingga kalau kita bisa bersyukur karena Tuhan, kita pasti bisa berterima kasih selalu sama Tuhan. Keadaannya apapun, mau disembuhkan, mau tidak disembuhkan, tetap bisa bersyukur. Ya. Makanya Tuhan katakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat 17 dikatakan di sana, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, apapun yang kita lakukan, dikatakan ya, dalam perkataan, dalam perbuatan, tetap mengucap syukur karena Tuhan. Seperti yang dikatakan di Efesus 5 ayat 20. Coba buka. Efesus 5 ayat 20 juga sama, mengatakan demikian. Ya. Efesus 5 ayat 20 sama mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya. Kita diminta tetap harus bersyukur. Ya. Jadi alasan kuat kita bisa bersyukur karena Tuhan. Makanya saya selalu katakan, kita harus selalu ingat cintanya Tuhan. Jangan kita lupakan cintanya Tuhan. Dia berkorban buat kita itu luar biasa, Bapak Ibu. Nggak ada satu orang pun yang mau mati buat kita, tapi Tuhan mau. Kan ya? Dia mau selamatkan kita, itu yang luar biasa. Ya, sehingga kita merasakan, aduh Tuhan, kok baiknya luar biasa. Apa ada pribadi yang mau mati buat kita? Nggak ada. Siapapun itu. Walaupun itu meskipun itu pasangan yang kita kasih, nggak kira mau mati buat kita. Ya. Tapi hanya Tuhan Yesus yang mau mati buat kita. Ya, karena Dia selamatkan kita. Kan ini. Yohanes 3 ayat 16, ini bukti kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu maunya Tuhan, supaya kita nanti bisa tinggal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Ya, makanya kita harus bersyukur dalam hidup ini. Ya. Saya bersyukur almarhum hambanya Pak Selanya, nanti saya akan bertemu nanti, ya kan? Di akhir dalam hidup saya akan bertemu dengan beliau, kan itu. Tapi mungkin saya sudah tidak bisa memanggil Pak, kan itu kan? Ya kan, tidak bisa. Saya sudah tidak, istilahnya itu bukan lagi hubungan kita jasmani, tidak. Ya, luar biasa ya. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, dengan papi, dengan mami, nanti pasti akan bertemu. Dengan papa saya yang terpanggil Tuhan, saya pasti nanti akan bertemu beliau. Ya, makanya itu, ayo. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, kalau kita mau sama-sama cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini, saya selalu mengatakan demikian, supaya nanti kita di kekekalan juga kita akan sama-sama. Ya, saya mendorong terus anak saya supaya mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu yang saya selalu lakukan dalam hidup saya. Saya membawa mereka, menarik mereka terus dekat sama Tuhan. Karena itu memang tanggung jawab saya, kan ya. Apa yang dipercayakan dalam hidup saya bertanggung jawab. Makanya saya juga doakan jemaat selalu, setiap hari saya doakan Tuhan, jagai setiap jemaat, jadikan jemaat yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Berikan mereka bisa berdoa sama Tuhan, berikan mereka waktu bisa membaca firman. Itu selalu saya perkatakan di dalam doa saya. Pelihara Tuhan mereka semua tanpa terkecuali. Walaupun saya nggak bisa sebutkan satu-satu, saya bilang Tuhan tahu semua mereka. Ya, itu yang selalu saya doakan dalam hidup saya. Ya,
sehingga apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya harus bertanggung jawab, karena setiap kita dituntut pertanggungjawaban, kata Tuhan. Ya, apa yang sudah diberikan dalam hidup kita dituntut tanggung jawab dulu. Ya, makanya itu kita harus mengerjakan. Jangan kita anggap remeh. Udah dikasih anak, ya udahlah, terserah. Anak mau ibadah, mau tidak ibadah, tanggung jawab kita loh, kan ya. Ya, makanya itu kita harus bisa selalu bersyukur dalam hidup ini. Selalu ingatlah kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, biar setiap kita diberkati sama Tuhan dan menjadi rema buat kita. Biarlah bersyukur itu menjadi gaya hidup kita setiap hari, sehingga di waktu kita lemah, di waktu kita susah, di waktu kita dalam masalah, kita masih bisa bersyukur sama Tuhan.